Hai, welcome to my YouTube channel, Cerita RYL. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Ini merupakan cerita tentang si manis Jembatan Ancol, kisah tragis yang melegenda Jembatan Ancol, malam yang sunyi, dan kisah yang terus berbisik di antara bayang-bayang. Pernahkah kau melewati jembatan itu tanpa merasa diawasi? Ini adalah cerita tentang si manis, perempuan malang yang cintanya berakhir dengan tragis, namun kisahnya tetap hidup dalam bayang-bayang malam. Pada abad ke-19, hidup seorang gadis bernama Siti Ariyah, seorang perempuan muda dengan kecantikan yang memikat banyak hati. Ia dikenal sebagai sosok sederhana yang berasal dari keluarga pedagang kecil. Namun, kecantikannya menjadi berkah sekaligus kutukan. Kisah tragis ini bermula ketika seorang pria kaya raya tergila-gila pada Ariyah. Pria itu seorang tuan tanah dengan kuasa besar, menawarkan kekayaan dan kehidupan mewah. Namun Ariyah menolaknya karena hatinya telah tertambat pada seorang pemuda sederhana yang ia cintai. Penolakan itu melukai harga diri sang pria kaya dan dendam mulai tumbuh di hatinya. Pada suatu malam yang kelam, Ariyah diculik oleh para suruhan tuan tanah itu. Tangisan dan jeritannya menggema di sepanjang jalan, tetapi tak seorang pun berani menolong. Di tepi jembatan Ancol yang saat itu masih sunyi, tubuh Ariyah ditemukan tergeletak tak bernyawa. Gaun putihnya ternoda oleh darah sementara matanya tetap terbuka seolah menyimpan dendam dan ketakutan yang mendalam. Sejak malam itu, warga sekitar mulai melaporkan penampakan aneh di jembatan. Sosok perempuan bergaun putih terlihat berdiri di pinggir jembatan, memandangi jalan dengan tatapan kosong. Kadang terdengar suara tangisan lirih, kadang suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka yang berani menoleh seringkali melihat sosok itu mendekat dengan langkah perlahan. Wajahnya terlihat manis, tetapi mendadak berubah menyeramkan. Banyak pengendara yang mengalami kecelakaan karena berusaha menghindari sosok tersebut. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Di masa kini, kisah si manis tetap menjadi legenda yang terus menghantui. Dina, seorang jurnalis muda yang skeptis, memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik cerita ini. Ia mengunjungi Jembatan Ancol bersama temannya Farid yang pernah mengaku melihat si manis saat mengendarai motor larut malam. Pada malam pertama penyelidikan, Dina hanya menemukan suasana sunyi. Namun ketika kamera mereka diarahkan ke jembatan, muncul bayangan samar di monitor. Sesosok perempuan tampak berdiri di sana memandangi mereka. Dina merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap berpikir itu hanyalah refleksi lampu. Namun, keanehan semakin menjadi. Dina mulai bermimpi buruk tentang seorang perempuan yang memanggil namanya. Ia melihat kilasan kejadian tragis di masa lalu seperti potongan-potongan puzzle yang menuntunnya ke satu kesimpulan, ada kebenaran di balik legenda si manis. Dina kembali ke jembatan pada malam berikutnya, kali ini sendirian. Ia membawa bunga melati sesuai dengan cerita bahwa si manis menyukai bunga itu. Saat ia menaruh bunga di tepi jembatan, udara mendadak dingin. Dari balik kabut terdengar suara lembut, "Kau mencariku, Dina?" Dina berbalik dan di sana berdiri sosok si manis. Wajahnya cantik namun penuh kesedihan. Dina mencoba berbicara dengannya menanyakan apa yang ia inginkan. Si manis mengungkapkan bahwa ia hanya ingin keadilan atas kematiannya karena pelaku sebenarnya tidak pernah dihukum. Dalam momen itu Dina menyadari bahwa si manis bukan sekadar legenda. Ia adalah korban dari kebiadaban manusia yang terus terjebak dalam siklus dendam. Dina berjanji akan menuliskan kisah ini agar dunia tahu kebenarannya. Keesokan harinya, Dina mencoba menelusuri arsip lama untuk menemukan catatan tentang pembunuhan Ariyah. Anehnya, setiap kali ia mendekati kebenaran, sesuatu terjadi, komputer mati mendadak, file hilang, bahkan orang-orang yang ia wawancarai tampak ketakutan. Dina merasa ada kekuatan besar yang ingin menyembunyikan kisah ini. Akhirnya, ia menulis artikelnya dengan judul Si Manis Jembatan Ancol, Korban Cinta yang Dilupakan Sejarah. Artikel itu viral dan banyak orang mulai mendoakan kedamaian untuk arwah si manis. Namun, pada malam setelah artikel itu terbit, Dina menerima pesan misterius di ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih telah menceritakan kisahku. Kini aku bisa beristirahat, tetapi yang aneh, pesan itu datang dari nomor tanpa nama tepat pada pukul 12 malam. Dina hanya bisa tersenyum kecil sambil menatap keluar jendela. Dalam bayang-bayang malam, ia seolah melihat sosok perempuan bergaun putih melambai pelan sebelum menghilang bersama angin. Ini adalah cerita dari Si Manis Jembatan Ancol, kisah tragis yang melegenda. Semoga Anda suka dengan konten ini dan jangan lupa like dan share ke sahabat atau keluarga Anda video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.